Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha ustazah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pecahan desimal, yang mana sebelumnya kita telah membahas bentuk-bentuk pecahan, yaitu yang pertama pecahan biasa dan yang kedua pecahan campuran, dan yang hari ini kita akan membahas tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya, ingat ya, penyebutnya adalah 10, 100, 1000 dan seterusnya. Pecahan desimal ini biasanya ditandai dengan tanda koma. Nah, kalau dia satu angka di belakang koma, berarti pecahannya jadi per 10. Kalau dia dua angka di belakang koma, berarti pecahannya jadi per 100. Kalau tiga angka di belakang koma, berarti pecahannya jadi per 1000. Contohnya di sini, perhatikan. Di sini ustazah mempunyai pecahan desimal ya. Pecahan desimalnya 0,1. 0,1. Nah, kita rubah dia menjadi pecahan biasa. Karena di sini satu angka di belakang koma, berarti pecahannya berubah jadi pecahan desimalnya kita ubah ke pecahan biasa jadi 1/10 karena dia satu angka di belakang koma. Selanjutnya kalau dia ada dua angka di belakang koma, contohnya 0,12. Kalau kita rubah ke pecahan biasa, dia akan menjadi pecahan biasanya 12/100 karena dia ada dua angka di belakang koma. Nah, 12/100 ini bisa kita sederhanakan ya anak soleh dan soleha. Lanjut. Pecahan desimal ini dapat diubah menjadi pecahan biasa, atau pecahan biasa bisa kita ubah menjadi pecahan desimal. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Cara atau tahapan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa ini ada dua. Yang pertama yaitu ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, 1000 atau sesuai dengan banyak angka yang di belakang koma. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, kalau dia satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Kalau dia dua angka di belakang koma berarti dia per 100 dan seterusnya ya anak soleh dan soleha. Yang kedua, kita harus sederhanakan pecahan yang diperoleh pada langkah pertama. Setelah kita memperoleh pecahan, kita harus menyederhanakannya sampai dia benar-benar sederhana ya. Contohnya di sini ustazah ada memiliki pecahan desimalnya yaitu 0,4. Contohnya nomor 1 ini, tentukan bentuk pecahan biasa dari 0,4. Jawab. Di sini ada kan kita mempunyai pecahan biasa, pecahan desimalnya 0,4. Kita akan selesaikan atau kita jadikan dia ke pecahan biasa. 0,4 itu tadi kan kalau kita jadikan ke pecahan biasa, dia karena dua angka di belakang koma, jadi berubah pernya menjadi per 100. Jadi ada angkanya 0,45. Kita nggak usah tuliskan 0 di depannya ya, kita tuliskan aja dua yang angkanya aja, 45/100. Nah, setelah kita peroleh pecahannya 45/100, kita harus yang langkah kedua tadi sederhanakan pecahan yang kita peroleh. Karena di sini dia bisa disederhanakan, jadi kita harus sederhanakan. Nah, 45/100 itu sama-sama bisa kita bagi dengan 5.
Nah, 40. Kalau kita bagi di atas 5, kita harus bagi di bawah juga 5. Adil ya, anak soleh dan soleha. 45 dibagi dengan 5 sama dengan 9. Nah, 100 kita bagi dengan 5 yaitu 20. Nah, kita peroleh dia pecahannya 9 per 20. Di sini 9 per 20 ini sudah sederhana karena dia tidak bisa dibagi. Mungkin bisa 9-nya kita bisa bagi dengan angka 3, tapi 20-nya kita tidak bisa bagi dengan angka 3. Kalau kita bagi di atasnya dengan angka 9, kita juga tidak bisa bagi 20 dengan 9. Tapi 20 ini bisa kita bagi dengan 2 atau bilangan-bilangan genap lainnya. Nah, di sini karena dia tidak ada sama yang bisa dibagi dengan angka yang sama, jadi pecahan 9 per 20 ini sudah menjadi pecahan yang sederhana. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya anak soleh dan soleha. Selanjutnya Ustazah ada punya contoh. Tentukan bentuk pecahan dari 0,6. Nah, kalau 0,6 itu kita tuliskan berarti 6 per berapa angka di belakang koma? 1. Karena 1 angka di belakang koma jadi dia per 10. Kita sederhanakan. Setelah kita peroleh jadi pecahan 6 per 10, kita harus langkah keduanya yaitu kita sederhanakan pecahan yang kita peroleh itu. Karena di sini ada angka 6 dan ada angka 10, coba antum perhatikan cari kelipatannya seperti yang Ustazah ajarkan sebelumnya. Cari kelipatan dari 6 dan 10. Nah, di sini kita coba dari, atau kita bisa juga menggunakan bilangan primanya. Bilangan prima yang pertama itu 2, boleh kita gunakan angka 2 dulu, boleh juga, atau langsung cari kelipatannya juga boleh ya anak soleh dan soleha. Sini kita pakai 2 per 2, harus adil ya. 6 dibagi dengan 2 yaitu 3, dan 10 bagi dengan 2 yaitu 5. Sini kita memperoleh angkanya, pecahannya yaitu 3 per 5. Apakah 3 per 5 ini sudah sederhana? Sudah, karena 3 dan 5 itu tidak ada angka yang bisa membagi yang sama. Ya, contohnya 3 itu kita bagi dengan 3 bisa, tapi 5-nya tidak bisa kita bagi dengan 3. Sedangkan 5-nya bisa kita bagi dengan 5, tapi 3-nya tidak bisa kita bagi dengan 3 karena dia tidak ada angka yang sama membaginya, berarti dia sudah sederhana. Oke. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya yaitu tadi kan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Sekarang kita akan membahas cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal ini ada beberapa langkah untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu yang pertama, tentukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan untuk menghasilkan bilangan kelipatan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Langkah kedua, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu tulis bilangan pembilang dan berilah tanda desimal atau tanda koma sesuai jumlah angka 0 pada penyebut. Misalnya ada 1 angka di belakang koma, maka geser tanda desimalnya atau tanda komanya ke kiri sejauh 1 angka. Selanjutnya yang langkah keempat yaitu tulislah angka 0 sebelum tanda desimal. Nah, di sini perhatikan ya anak soleh dan soleha. Di sini Ustazah ada mempunyai contoh soal. Ubahlah pecahan 2 per 5 menjadi pecahan desimal. Nah, di sini yang langkah pertama tadi, anak soleh dan soleha Ustazah bisa lihat ya pada materi yang Ustazah bagikan. Di sana terdapat langkah-langkahnya. Nah, yang pertama yaitu kan tentukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan untuk menghasilkan kelipatan
kelipatan 10, kelipatan 100, 1000 dan seterusnya. Nah, di sini karena ada pecahannya 2/5, 2/5. Nah, kita tentukan ya angka 5 penyebutnya. Yang di sini kan penyebutnya 5. Penyebutnya ini bisa nggak kita kalikan dengan angka yang nanti hasilnya dapat 10? Bisa, karena di sini kita bisa memperoleh dia jadi penyebutnya 10. 5 kali berapa yang dapat hasilnya 10? 5 kali 2. Kita kalikan yang per 2. Karena di bawahnya kita kali dengan 2, berarti di atasnya juga kita kali dengan 2. Kali dengan 2 ya. Berarti 2 dikali dengan 2, 4. Per 5 dikali dengan 2 berapa? 10. 4/10. Lanjut. Nah, yang langkah selanjutnya itu tulis bilangan pembilang dan berilah tanda desimal sesuai jumlah angka 0 yang pada penyebutnya. Misalnya ada satu angka di belakang koma, maka geser tanda desimal. Oke, kita tulis selanjutnya. Di sini karena dia per 10 berarti dia satu angka di belakang koma. Kita tulis di sini 4. Nah, karena dia satu angka di belakang koma berarti kita geser satu kali ya. Bisa kita geser ke sini ya. 1. Nah, udah kita kasih koma, baru di depan koma itu kita beri angka atau kita kasih angka 0. Udah satu angka di belakang koma, udah, karena dia angkanya udah 4 dan kita geser koma satu kali karena dia satu angka di belakang koma, berarti kita gesernya satu kali ke arah kiri. Nah, kita peroleh jadi 2/5 itu berapa pecahan desimalnya? 0,4. Paham anak soleh dan soleha? Selanjutnya contoh yang kedua. Ubahlah pecahan 3/4 menjadi pecahan desimal. Di sini perhatikan angka yang pertamanya apa? Kita tentukan penyebutnya ya. Apakah penyebutnya itu bisa kita kalikan dengan menjadikan hasilnya per 10 atau enggak. Kalau tidak bisa berarti dia per 100, dan kalau tidak bisa lagi berarti dia per 1000 dan seterusnya. Di sini penyebutnya yaitu kita mempunyai pecahannya kan 3/4. Di sini penyebutnya itu 4. 4 ini bisa kan? Bisa enggak? Angka 4 ini bisa enggak kita kalikan jadi nanti hasilnya 10. Coba kita kalikan. 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12. Dah lebih ya dari 10, berarti dia tidak bisa kita jadikan per 10. Berarti kalau kita naikkan jadi dia per 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100, atau kita bagi juga 100 bagi 4 berapa? 100 bagi 4 itu 25. Ya, 100 bagi 4 25, berarti di sini kita kalikan dia per 25. Kalau kita kalikan 25 di bawah, berarti kita juga harus kalikan 25 di atas. Paham ya anak soleh dan soleha? Nah, selanjutnya kita kalikan ya. 3 kali 25 berapa? 75. Bentar. Bawah 4 dikali 25 berapa tadi? 100. Nah, kita peroleh pecahannya jadi 75/100. Tadi kan kita peroleh pecahannya jadi 75/100. Nah, di sini kita akan ubah dia menjadi pecahan desimal karena penyebutnya sudah per 100, dia boleh per 100, per 10 atau per 1000. Kalau dia udah per 100, berarti kita lihat angka selanjutnya yaitu tulis bilangan pembilang dan berilah tanda desimal sesuai jumlah angka. Kita tulis ya, pembilangnya berapa? 75, perhatikan ya, 75. Nah, karena kita udah tulis, berarti tulis bilangan pembilang dan beri tanda desimal sesuai jumlah angka 0 pada penyebutnya. Penyebutnya berapa? 100. Berarti kalau dia per 100, berarti dia berapa angka di belakang koma? 2 angka. Di sini kita tulis komanya. Kita geser ke tanda desimal ke kiri. Ke kiri kemana? Ke kiri ke sini ya. Berapa kali kita menggesernya? 2 kali. Contohnya di sini Ustazah ganti warnanya ya. Jadi kita geser 1, 2. Nah, itu kita geser 2 kali. Udah 2 kali.
Lanjut kita tulis. Nah, karena udah 2 kali berarti tanda komanya di sini ya. Kalau udah kita tulis tanda koma berarti kita tambahkan dengan angka 0. Berarti kita peroleh pecahan desimalnya berapa? 0,75. Paham anak soleh dan soleha ustazah? Dah, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang pecahan desimal. Silahkan antum kerjakan latihannya yang pada materi yang ustazah bagikan kemarin, yang fotokopiannya ya, atau yang kemarin ustazah kirimkan soft copy-nya sama orang tuanya juga boleh. Silakan kerjakan yang untuk tugas yang hari Seninnya yang di lembaran ketiga pada yang di atasnya, yang untuk tugas hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. Silakan antum kerjakan itu. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kalau ada salah ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.